Teknologi kian mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu sejak tahun 1970-an. Selaras dengan kemajuan teknologi yang pesat, kemudian terlintas di kepala kami bagaimana manusia bisa mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan teknologi yang maju. Tentu saja, barang-barang modern menuntut lebih banyak sumber daya, yang kemudian menyebabkan persoalan lingkungan. Penciptaan teknologi yang memanfaatkan alam secara berlebih telah menciptakan masalah lingkungan serius yang sejak dulu dianggap hanyalah sebuah hoax belaka, namun kini menjelma menjadi suatu isu yang mengancam eksistensi umat manusia di muka bumi. Salah satunya adalah climate change. Efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Pada era kemajuan teknologi, telah meningkatkan suhu bumi melampaui batas hingga lebih dari 2 derajat. Memasuki era globalisasi, teknologi terus mengalami peningkatan di berbagai bidang, khususnya transportasi. Di mana di era globalisasi kita, umat manusia, diperkenalkan dengan hadirnya teknologi kendaraan listrik. Terutama salah satunya adalah perusahaan Tesla yang menjadi pelopor dalam pengembangan kendaraan listrik. Penciptaan teknologi listrik adalah salah satu contoh untuk menekan masalah lingkungan tersebut. Tetapi apakah kendaraan listrik tersebut dapat mencegah kerusakan lingkungan? Di abad ke-18, sudah banyak ilmuwan dan inovator dari Hungaria, Belanda, dan Amerika yang mulai berfokus dengan konsep kendaraan bertenaga baterai dan menciptakan beberapa mobil listrik dalam skala yang kecil. Lalu ada pria Inggris yang bernama Robert Anderson yang mengembangkan sebuah mobil roda 3 menggunakan baterai listrik sebagai penggeraknya di tahun 1832. Temuan milik Anderson ini dianggap sebagai mobil tenaga listrik pertama di dunia. Pada akhir abad ke-18, mobil listrik buatan William Morrison yang dikenal sebagai ahli kimia sukses memulai debutnya pada tahun 1890. Memasuki abad ke-19, mobil listrik berada pada masa jayanya, yaitu pada tahun 1858, Ferdinand Porsche mulai menciptakan mobil tenaga listrik dengan model yang bernama P1. Di waktu yang sama juga, ia berhasil menciptakan mobil hybrid pertama di dunia yang menggunakan listrik utamanya. Resesi ekonomi global pada tahun 2000-an membuat banyak produsen otomotif dunia meninggalkan mobil-mobil SUV yang besar dan boros, dan beralih ke mobil-mobil kecil, hibrida, dan mobil listrik. Namun beberapa tahun kemudian, Tesla Motor di bawah kepemimpinan Elon Musk memperkenalkan mobil tenaga listrik dengan nama Tesla Roadster pada pameran internasional Auto Show pada bulan November di San Francisco. Semenjak model mobil sport bertenaga listrik yang diperkenalkan oleh Tesla, banyak negara-negara di dunia yang mulai mendukung penggunaan mobil tenaga listrik yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil tenaga listrik kemudian mulai mengalami perkembangan pesat menyusul pesatnya peningkatan teknologi dan dukungan pemerintah negara-negara di dunia akan mobil yang ramah lingkungan. Perusahaan otomotif asal California, Tesla Motors, memulai pengembangan Tesla Roadster pada tahun 2004 dan kemudian diluncurkan ke publik pada tahun 2008. Sampai bulan Januari 2011, Tesla telah berhasil menjual 1.500 unit Roadster di 31 negara. Tesla merupakan perusahaan asal Amerika yang bergerak dalam sustainable energy yang berbasis di Palo Alto, California. Tesla didirikan oleh sekelompok insinyur yang ingin membuktikan bahwa manusia tidak perlu berkompromi untuk memberikan kendaraan listrik, bahwa kendaraan listrik bisa lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai daripada mobil bensin. Tesla percaya, semakin cepat dunia berhenti bergantung pada bahan bakar fosil, maka dunia akan menjadi semakin lebih baik. Sederhananya, beberapa produk ciptaan Tesla yang dikatakan sebagai kemajuan teknologi ialah mobil listrik, solar roof, solar panel, dan Powerwall. Mobil listrik Tesla sendiri ialah mobil listrik yang dikembangkan sebagai upaya mempelopori transisi penggunaan energi terbarukan menjadi terbarukan, yang juga diikuti dengan desain yang lebih modern. Alasan kami memilih mobil listrik Tesla ialah karena permintaan konsumen yang tinggi akan produk Tesla. Padahal, Tesla sendiri bukanlah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam sustainable energy. Permintaan konsumen akan mobil Tesla pun didorong oleh desain modern, teknologi inovatif, dan performa tinggi yang membedakan mobil listrik ini berbeda dengan mobil listrik lainnya. Lebih dari 550.000 kendaraan Tesla telah terjual, dan mereka telah menempuh jarak 10 miliar mil hingga saat ini. Yang jika didata, maka akan menghasilkan penghematan gabungan lebih dari 4 juta metrik ton CO2. Hal tersebut setara dengan penghematan emisi sebanyak lebih dari 500.000 kendaraan biasa dengan penghematan bahan bakar 22 mil per galon. Keberadaan jaringan supercharger juga telah menghemat setara dengan lebih dari 75 juta galon bensin.
Pada Februari 2019, Tesla Energy telah memasang lebih dari 3,5 gigawatt instalasi surya dan secara kumulatif telah menghasilkan lebih dari 13 terawatt hours listrik yang 100% bersih dan bebas emisi. Selama masa pakai yang diharapkan yakni lebih dari 35 tahun, instalasi surya ini diharapkan menghasilkan 86,5 terawatt hours atau setara dengan brand daya listrik di seluruh Washington DC selama hampir 1 dekade. Untuk mobil listrik Tesla sendiri diproduksi di San Carlos, California, Amerika Serikat di pabrik Tesla Motor. Disinilah pertama Tesla Roadster diproduksi secara massal dan dipasarkan secara global. Penikmat kendaraan Tesla ini sangat banyak di kalangan orang-orang yang ingin mengubah lifestyle-nya menjadi ramah lingkungan, yang menghemat energi dan tak ingin merusak lingkungan. Hal ini sudah dibuktikan oleh moto Tesla itu sendiri sebagai mobil listrik ramah lingkungan. Atau juga seseorang yang ingin mencoba mobil bertenaga selain gasoline sehingga menambah kesan baru di saat menaikinya. Lalu siapa sajakah yang berkontribusi? Konsumen, pemerintah yang mendukung, serta pihak Tesla itu sendiri yang memproduksi. Infonya, mobil Tesla ini berharga setara dengan mobil biasa lainnya. Dan pada tahun 2020, mobil listrik ini melonjak naik tingkat pembeliannya dibanding mobil lain yang malah merosot. Sekitar 500 unit mobil listrik ini telah terjual habis, serta terjadinya juga banyaknya permintaan dibandingkan barang sehingga pihak Tesla harus memproduksi mobil listrik lebih banyak lagi. Dari lembaga-lembaga ternama masih meragukan terkait mobil listrik ini, terutama bahan baku pembuatan baterainya, apakah ramah lingkungan atau tidak. Hal ini masih diawasi atau diamati beberapa pihak, seperti PBB, mewaspadai terhadap bahan baku pembuatan baterai mobil listrik ini yang dianggap dapat merusakkan lingkungan di kemudian hari. Lembaga PBB ini merekomendasikan agar industri mencari cara lain untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku tersebut. Selain itu, PBB ini telah menggerakkan beberapa ilmuwan untuk menguji bahan pembuatan baterai tersebut dan mencari cara lain untuk mengurangi atau menggunakan bahan lain untuk bahan pembuatan baterai tersebut. Mobil listrik Tesla untuk saat ini dapat dikatakan menjadi salah satu pelopor utama era transisi dalam membawa manusia menggunakan energi alternatif terbarukan. Pertanyaannya, dari mana energi untuk mengisi kendaraan listrik berasal? Departemen Energi Amerika Serikat melaporkan pada tahun 2016 bahwa gas alam dan batu bara merupakan 64% dari energi yang diproduksi Amerika Serikat. Tetapi meskipun dengan memanfaatkan energi tak terbarukan, mobil listrik masih menghasilkan kurang dari setengah emisi mobil bertenaga bensin. Mobil listrik Tesla menggunakan energi listrik sebagai pemasok utama untuk mengisi baterai lithium-ion yang tertanam di mobil listrik Tesla sebagai penggerak utama. Lantas dari mana Amerika mendapatkan sumber energi listrik untuk mengisi baterai lithium-ion itu? Dilansir dari eisr.us.gov, didapatkan data bahwa pada tahun 2017 Amerika menggunakan sekitar 31% natural gas, 17% batu bara, lalu renewable energy berupa air dan angin 12,7%. Nah, kami pun menganalisisnya lebih jauh ke tahun yang datang, yaitu 2020, 3 tahun setelahnya, yaitu Amerika pada tahun 2020 menggunakan natural gas 40%, batu bara 19%, lalu renewable energy 20%. Ada peningkatan pesat di renewable energy sekitar 8%, namun itu tidak menjadi standar minimum bagi kita mengatakan bahwa tiba-tiba dengan embel-embel ramah lingkungan, mobil Tesla ini bisa melenggang dengan mulus di jalan raya. Tidak seperti itu. Perkara climate change, kita bisa lihat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa batu bara di 2017 itu 17,8%, lalu pada tahun 2020 meningkat ke 19%. Ada peningkatan penggunaan bahan bakar yang non-profitable atau tidak bermanfaat juga untuk lingkungan. Artinya tetap unsur perusak lingkungannya itu masih ada. Dan emisinya juga terus bertambah kian waktu, karena peningkatan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar penghasil listrik yang mengisi di baterai lithium-ion tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi concern kami juga gitu, bahwa tidak sepenuhnya ramah lingkungan itu yang kami katakan seperti ini. Bahan bakarnya untuk memfasilitasi si baterai lithium-ion yang ada tertanam di dalam mobil tadi tidak mayoritas menggunakan renewable energy, hanya sekitar 20% saja. Maka dari itu
kami katakan mobil Tesla ini simpang siur antara benar-benar ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan, karena energi yang digunakannya sama sekali tidak bisa kita katakan bersih. Teori direct rebound effect adalah teori yang berhubungan dengan penggunaan energi individu seperti pemanas, penerangan, pendinginan, dan energi yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu layanan. Peningkatan efisiensi energi akan mengurangi biaya marginal untuk menyediakan suatu layanan sehingga dapat menimbulkan peningkatan konsumsi di layanan tersebut. Misalnya, konsumen dapat memilih untuk mengemudi lebih jauh dan atau lebih sering setelah membeli mobil hemat bahan bakar karena biaya pengoperasian per kilometer telah turun. Pada dasarnya produk yang diprakarsai oleh Tesla merupakan langkah yang tepat dalam berupaya mentransisikan penggunaan energi manusia menjadi yang lebih ramah lingkungan. Namun kunci penting yang ditakutkan dan dijadikan permasalahan adalah teori direct rebound effect, yang pada dasarnya berpotensi mengembalikan atau bahkan memperburuk tingkat emisi manusia ketimbang sebelum masa bertransisi. Setiap peningkatan konsumsi layanan energi akan mengurangi penghematan energi yang telah dicapai oleh peningkatan efisiensi energi sebelumnya. Di dalam beberapa keadaan, hal itu bisa mengimbangi tabungan keefisienan, bahkan menjadi bumerang. Sejumlah negara mulai menargetkan persentase jumlah mobil listrik yang akan melaju di negara mereka dalam beberapa tahun ke depan. Para konsumen mulai meminati mobil listrik ketika Max membandrol model 3 Tesla seharga $35.000 Amerika Serikat. Sementara Chevrolet menjual Bolt seharga $37.500 Amerika Serikat. Setelah itu, banyak negara yang mulai tertarik mengembangkan mobil listrik. Misalnya saja Jerman, negara produsen mobil terbesar di Eropa tersebut pada April 2016 mengumumkan insentif sebesar $1,4 miliar Amerika Serikat untuk pengembangan mobil listrik. Seperempat dari dana tersebut juga digunakan untuk subsidi kredit mobil listrik sebesar $7.500 Amerika Serikat per konsumen. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana mobil listrik benar-benar ramah lingkungan seperti yang diperkirakan? Mengutip tulisan Zainab di oilprice.com, mitos ramah lingkungan yang disematkan ke mobil listrik masih bisa diperdebatkan dari berbagai sisi. Menurut Zainab, langkah menuju mobil listrik belum menyelesaikan masalah polusi di sektor transportasi. Mobil listrik perlu baterai tahan lama yang harus diekstraksi dari mineral langka di bumi. Belum lagi, ke depan akan ada banyak penggunaan baterai lithium ion yang sampahnya bisa saja meracuni bumi jika tidak didaur ulang. Isu lainnya yakni soal energi listrik untuk memberikan tenaga pada baterai yang menggerakkan mobil. Sumber listrik yang ramah lingkungan sendiri masih menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk dapat dipenuhi saat ini. Walau demikian, sejumlah pihak masih berpendapat bahwa daur ulang penggunaan bahan baku metal serta mineral langka tetap bisa menjaga bumi agar lebih bersih. Penasehat mobil listrik Chelsea Sexton mengatakan kepada Wired bahwa semakin banyak produk transportasi menggunakan listrik, maka akan ditemukan cara untuk mendaur ulang baterainya. Namun, bagaimana menurut Anda? Apakah mobil listrik dapat benar-benar ramah lingkungan? Dari pemaparan materi kami barusan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa hadirnya mobil listrik Tesla yang diklaim ramah lingkungan tidaklah sepenuhnya benar, karena penggunaan bahan bakar fosil berupa batu bara untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya masih cukup besar ketimbang penggunaan sumber energi daya terbarukan atau renewable energy. Dan tentu saja, emisi yang dihasilkan akan lebih besar. Di samping itu, kerusakan lingkungan seperti udara tercemar dan semakin menipisnya lapisan ozon turut menjadi momok bagi kita penikmat teknologi terbaru karya Tesla ini.